Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Senang sekali saya, Angelika Luciana, dapat kembali menjumpai sahabat semua dalam acara Oase Rohani Katolik. Apa kabar saudara pada hari ini? Saya berharap semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam cinta dan perlindungan Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setiap tanggal 4 Agustus, Gereja Katolik secara universal merayakan Pesta Wajib Santo Yohanes Maria Vianney, Imam. Dan kita bersuka cita pada hari ini telah hadir bergabung bersama kita Romo Januarius Hilarius Role, yang biasa akrab kita sapa dan kita kenal beliau dengan Romo Yoris. Romo, salam damai. Apa kabarnya hari ini? Ya, salam damai, Bu Lucy. Kabar hari ini baik, gembira, dan menyenangkan. Dan Romo penuh semangat sekali ya. Ya, puji Tuhan, semuanya berjalan baik, cuaca yang indah dan menarik. Jakarta juga sangat ramah untuk saya saat ini. Terima kasih Romo. Sahabat yang terkasih, Romo Yoris adalah baru selesai belajar khusus dari Melbourne dan akan kembali ke Momere, tapi dia berkenan hadir menyalurkan cinta dan berkat Tuhan bagi kita semua. Ya, sekarang di Samadhi sementara ya Romo ya? Ya, benar Bu. Untuk sementara saya stay di Samadhi sambil ya magang di Samadhi untuk melihat bagaimana Keuskupan Jakarta memanage karya pastoralnya. Dan kurang lebih saya sudah 5 bulan di Samadhi, Bu. Wah, terima kasih Romo. Sip. Sahabat Oase yang terkasih, sekarang marilah kita satukan hati untuk membuka dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo Yoris. Silakan Romo. Baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Santo Yohanes Maria Vianney telah Engkau jadikan imam yang mengagumkan karena semangatnya untuk menggembalakan umat. Semoga berkat teladan serta doanya dan dengan semangat cinta kasih kami dapat menarik saudara dan saudari kami kepada Kristus. Dan semoga sabda Tuhan yang hari ini kami dalami, kami renungi, boleh menjadi inspirasi bagi kami masing-masing. Dengan demikian, dari waktu ke waktu, kami semakin memuliakan nama-Mu ya Bapa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka. Semoga para imam-Mu berpakaian kesucian dan umat-Mu bersorak kegirangan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari Kitab Bilangan, bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Matius. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari Kitab Bilangan. Sekali peristiwa dalam perjalanannya melintasi gurun pasir, orang-orang Israel berkata, "Siapa yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat akan ikan yang kita makan di Mesir tanpa bayar, akan mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tiada sesuatu pun yang kita lihat kecuali mana. Adapun mana itu seperti ketumbar, dan kelihatannya seperti damar bedola. Orang-orang Israel berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dengan lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa peganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Musa mendengar keluh kesah bangsa itu, sebab orang-orang dari setiap keluarga menangis di depan pintu kemahnya. Maka bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dinilai jahat oleh Musa. Maka Musa berkata kepada Tuhan,
Mengapa kau perlakukan hamba-Mu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia dalam pandangan-Mu? Mengapa Engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung atau melahirkan bangsa ini? Mengapa Engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti seorang inang memangku anak yang sedang menyusu. Bimbinglah dia ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia dalam pandangan-Mu, janganlah kiranya aku mengalami malapetaka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti angan-angannya sendiri. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Sekiranya umatku mendengar aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan para lawan mereka kupukul dengan tanganku. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Manusia hidup bukan saja dari makanan, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke satu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarkannya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi. Kalian saja memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu ia mengambil ke-5 buah roti dan ke-2 ekor ikan.
Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat. Dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Yoris, dari bacaan pada hari ini ada hikmat dan sukacita apa, dan kita bisa meneladani apa dari Santo Maria Vianney yang hari ini kita rayakan? Oke, baik, terima kasih Bu Lucy. Hari ini kita merayakan peringatan wajib Santo Yohanes Maria Vianney. Sedikit sejarah singkat tentang Santo ini. Santo Yohanes Maria Vianney itu juga dikenal sebagai Cura de Ars. Itu artinya pelindung kota Ars. Nah, beliau hidup di tahun 1786 sampai dengan 1859. Nah, beliau lahir di Dardilly, itu dekat kota Lyon, Prancis, pada 8 Mei 1786. Beliau berasal dari keluarga petani yang saleh. Ia tumbuh dalam suasana iman Katolik yang kuat, terutama karena keluarganya setia beribadah, meski hidup di tengah kekacauan waktu itu revolusi Prancis yang sangat menentang gereja Katolik. Nah, bagaimana perjuangan beliau untuk menjadi imam? Yohanes Maria Vianney ini merasa panggilan menjadi imam itu sudah sejak muda. Namun, ia mengalami kesulitan besar dalam studinya, terutama dalam bidang akademik dan bahasa Latin. Jadi bahkan diceritakan bahwa dia hampir tidak lulus trismeo dalam bahasa Latin. Nah, ini yang menjadi penghalang serius pada masa itu. Nah, banyak orang kemudian meragukan kemampuannya. Tetapi waktu itu ada seorang pembimbing, seorang imam pembimbing melihat ketekunan dan kesalehannya, dan kemudian dia dibantu untuk melewati ujian itu. Dan akhirnya Yohanes Maria Vianney ditabiskan menjadi imam pada 1815, meski dengan penugasan yang sederhana waktu itu. Ia kemudian ditugaskan di Ars, di sebuah kota kecil di Prancis. Nah, pada tahun 1818. Nah, saat itu desa itu sangat lemah secara rohani. Situasi lemahnya itu dilukiskan dengan banyak orang yang jarang ke gereja dan tidak hidup menurut ajaran iman. Namun, dengan ketekunan, dengan doa, dan contoh hidup kudusnya, Yohanes kemudian mulai mengubah desa itu. Ya, itu menarik ya. Memulihkan masyarakat di situ ya. Iya, benar ya. Itu yang menariknya bahwa dengan keteladanan hidupnya. Ya. Dia imam sederhana, dia tunjukkan kesederhanaannya, dan itu mempengaruhi warga desa di sekitar itu ya. Memang Yohanes Maria Vianney itu dikenal dengan seorang imam yang sangat sederhana, rendah hati, dan sering berpuasa. Serta tidurnya hanya sedikit. Nah, jadi ia menghabiskan 16 hingga 18 jam sehari di tempat pengakuan, di bilik pengakuan. Jadi dia menunggu umatnya untuk datang melayani sakramen rekonsiliasi itu ya. Jadi 16 sampai 18 jam. Nah, karena itu semakin banyak orang datang dari seluruh Prancis untuk mengaku dosa dan meminta nasihatnya. Nah, ini menarik sekali. Lalu ada satu karunia rohani yang menarik dari beliau ini. Santo Yohanes memiliki karunia membaca hati. Ya, artinya ia sering tahu isi hati seseorang, bahkan sebelum mereka berbicara. Ya. Nah, ia juga diyakini mampu melakukan mujizat dan pernah mengalami gangguan spiritual yang diyakininya berasal dari iblis. Dan dia sebut ini si tua. Si iblis disebut si tua yang mencoba menggagalkan pelayanannya. Jadi dia pernah, dan sangat kebetulan waktu saya
menjalani masa studi di Roma di antara tahun 2009 sampai 2012. Saya ingat waktu itu di tahun 2010 kami pernah mengunjungi Ars ini, tempat kediaman Yohanes Maria Vianney. Pada waktu itu Paus Benediktus XVI memaklumkan tahun imam. Jadi kami waktu para imam mendapat kesempatan untuk berziarah ke tempat itu. Ya. Dan juga kita ingat bagaimana Yohanes Maria Vianney ini kemudian meninggal, wafat pada 4 Agustus 1859 dalam usia 73 tahun. Ia kemudian dikanonisasi oleh Paus Pius ke-11 pada tahun 1925. Dan pada tahun 1929 dinyatakan sebagai pelindung para pastor paroki. Nah, jadi Yohanes Maria Vianney ini punya karisma, dijadikan oleh gereja sebagai pelindung para pastor paroki. Sehingga tidak salah waktu itu kami diminta untuk mengunjungi tempat tinggal beliau di Ars, karena sebagai para imam waktu itu yang menjalani masa studi di Roma mendapat kesempatan itu di tahun imam waktu itu 2010. Ya. Romo luar biasa ya. Kita bisa melihat bagaimana seorang dari Yohanes Maria Vianney begitu sederhana, tapi imannya membuat terang bagi orang-orang sekitarnya. Iya, benar. Ini teladan yang harus kita contoh ya. Luar biasa, benar. Maka pada satu kesempatan dia pernah membuat satu pernyataan terkenal. Dia bilang apa? Tentang imam. Dia bilang imam adalah cinta dari hati Yesus. Nah, jadi dia menghidupi bagaimana cinta dari hati itu ditunjukkan dengan sikapnya, dengan keteladanan, dengan perbuatannya. Benar. Berarti iman kita pun juga hari ini yang mendengarkan, kita harus bisa berbuah kebaikan, menerangi orang-orang sekitar kita. Ya, benar ya. Karena dalam gereja kita percaya bahwa para imam adalah alter Kristus. Betul. Ya, gambaran dari Kristus sendiri di tengah dunia. Dan Yohanes Maria Vianney ini menunjukkan itu dengan sangat baik. Kesederhanaannya, kekudusannya, keteladanannya, dan itu luar biasa. Luar biasa. Kalau dari bacaan pada hari ini, kitab Bilangan, ada apa yang mau Tuhan berikan kepada kita? Ya, ini menarik sekali dari bacaan pertama yang kita dengar hari ini, itu dari kitab Bilangan bab 11 ayat 4-15. Sedikit latar belakang teks ya. Kitab Bilangan ini mencatat perjalanan bangsa Israel setelah keluar dari Mesir dan sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Yahweh. Nah, kita lihat pada pasal 11, itu mereka sudah beberapa waktu berada di padang gurun. Mereka sudah keluar dari tanah Mesir dan sudah ada di padang gurun. Dan Tuhan memberi mereka mana setiap hari sebagai makanan. Namun mereka merasa bosan dan mulai mengeluh. Karena apa? Karena rindu akan daging dan makanan lain seperti di Mesir. Mereka mulai bosan dengan mana. Nah, keluhan itu bukan hanya datang dari orang asing yang ikut serta, tetapi juga dari bangsa Israel sendiri. Nah, mereka bahkan menyalahkan Musa dan menyesali kebebasan yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Nah, kita lihat sekarang, mereka mengeluh, mereka berontak. Dan kita lihat Musa sebagai pemimpin, ini merasa terbebani. Iya. Jadi Musa merasa ini beban cukup berat. Dan hampir mau angkat tangan, menyerah. Maka ia pun menuangkan isi hatinya kepada Tuhan dengan penuh kejujuran. Bahkan mengatakan bahwa ia lebih baik mati daripada terus memikul beban ini sendirian. Kita lihat ya. Jadi kita lihat, kalau kita lihat isinya itu ada keluhan dan ketidakpuasan, lalu juga ada kemarahan Tuhan dan kesedihan Musa. Tuhan juga marah juga, tapi juga Musa merasa sedih. Nah, lalu kita lihat juga bagaimana di sana ada teriakan seorang pemimpin yang lelah, ya, tergambar dari Musa kan. Ya, jadi Musa dengan jujur berkata kepada Tuhan, ya tidak mampu lagi. Maka dari sini kita bisa tarik pesan untuk kita zaman sekarang ya. Mestinya yang pertama bersyukur atas berkat Tuhan. Mestinya ya. Kita seringkali melupakan berkat yang ada dan malah merindukan masa lalu atau hal-hal duniawi yang dulu memperbudak kita. Ketidakpuasan rohani bisa membuat kita buta terhadap
kebaikan Tuhan, lupa bersyukur. Benar. Ya. Lalu yang kedua, itu beban pemimpin itu nyata loh. Hampir semua pemimpin memiliki beban. Ya. Betul. Jadi para pemimpin baik rohani maupun dalam kehidupan umum itu sering memikul tanggung jawab besar dan tidak selalu dimengerti oleh orang lain. Ya. Nah, di sini Musa mengajarkan bahwa pemimpin pun bisa lelah. Dan karena itu butuh dukungan. Betul. Nah, lalu pesan yang ketiga, itu kejujuran dalam doa. Ya. Musa tidak pura-pura kuat di hadapan Tuhan. Ia berdoa dengan jujur. Dengan apa adanya. Ya, dengan apa adanya, malah sedikit agak mengeluh. Ya. Dia mengatakan bahwa lebih baik mati. Tuhan tidak marah, tapi justru nanti kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, Tuhan akan menolong Musa dengan membagikan tugas kepada 70 tua-tua. Dari peristiwa ini nanti di ayat-ayat selanjutnya kita akan baca bagaimana Tuhan beri dia jalan keluar atas keluhan Musa. Nah, jadi pesan yang keempat itu, Tuhan menyediakan jalan keluar. Ya. Ya. Jadi kita harus bersyukur ya Romo ya. Jangan pernah melihat ke belakang, tapi lihatlah ke depan. Rencana Tuhan selalu lebih baik. Benar. Dan berdoalah dengan apa adanya, maka Tuhan pasti akan buka jalan. Kita akan rehat sejenak dulu ya Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Yoris. Dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kembali lagi bersama saya, Angelica Luciana dan Romo Yanuarius Hilarius Role. Romo Yoris, kita kembali lagi pada dialog iman di sesi yang kedua. Kalau dari bacaan Injil pada hari ini, apa yang Tuhan inginkan bagi kita? Ya, bacaan Injil hari ini juga sangat menarik ya. Cerita tentang mujizat 5 roti dan 2 ikan. Ini sering didengar ya? Iya, sering diperdengarkan dan konteksnya begitu menarik ya. Betul. Maka saya coba lihat bagaimana latar belakang historis dan konteks teksnya ya. Nah, konteks langsung dalam narasi Injil hari ini, itu kita lihat bahwa sebenarnya sebelum mujizat ini terjadi, Matius mencatat bahwa Yohanes Pembaptis baru saja dibunuh oleh Herodes. Nah, ketika Yesus mendengar itu, ia menyingkir ke tempat sunyi. Ya. Bisa jadi ada kemungkinan, ya, kenapa dia menyingkir? Karena kemungkinan pertama, duka dan kesedihan atas kematian Yohanes. Kita tahu bahwa Yohanes adalah sepupunya, saudaranya, saudara sepupunya kan. Dan juga Yohanes adalah seorang nabi besar. Maka dia bersedih, dia berkabung, dia berduka, dia menyingkir. Karena itu yang kedua, dia perlu waktu untuk merenung dan berdoa. Dan juga selain itu ada sebab lain, bisa jadi ada ancaman politik yang semakin meningkat dari Herodes. Ya kan? Kalau Yohanes sudah dibunuh, pasti yang lain juga pasti akan dicari kan. Tapi ternyata orang banyak mengikuti dia. Bahkan mendahului dia berjalan kaki. Nah, saat melihat mereka, Yesus tergerak oleh belas kasihan. Lalu ia menyembuhkan yang sakit. Nah, jadi kita lihat mujizat ini lahir dari konteks kehilangan, kelelahan, dan kebutuhan manusia yang besar, baik secara fisik maupun rohani. Ya. Nah, lalu kemudian kita bisa lihat juga bagaimana makna sosial dan teologis. Orang banyak itu yang mengikuti Yesus mungkin adalah kaum miskin yang tersingkir atau lapar secara rohani. Dan dalam budaya Yahudi, itu berbagi makanan itu adalah tanda persekutuan, tanda pemeliharaan, dan kepedulian. Nah, sehingga dalam teks ini, Yesus tidak hanya menyembuhkan, tetapi juga memelihara fisik mereka. Ya, memberi mereka makan, itu kan kebutuhan fisik, kebutuhan badan. Nah, ini menunjukkan bahwa, sekali lagi, kerajaan Allah itu bukan hanya soal jiwa dan soal nanti, tetapi juga kebutuhan konkret manusia saat ini, sekarang. Iya, berarti kerajaan Allah itu mencukupkan manusia seutuhnya. Iya, benar. Dan juga kita lihat simbolisme yang sangat kuat ya.
ada 5 roti dan 2 ikan. Itu sebenarnya jumlah yang sangat sedikit. Betul. Ya, ini melambangkan bahwa inilah ketidakcukupan manusia, kekurangan manusia. Tetapi kemudian menjadi berkelimpahan di jika tangan di Tuhan. dalam Tuhan. Ya, di tangan Betul. Tuhan, di dalam Yesus. Nah, sehingga simbolisme lain itu duduk berkelompok, ya, diminta duduk berkelompok. Ini menunjukkan bahwa ada keteraturan dan juga ada komunitas. Ya, jadi komunitas itu yang memungkinkan orang teguh, kuat, saling berbagi. Iya. Ya, saling berbagi. Kesatuan dari sama ya Romo Ya. Dan juga ada simbolisme lain itu 12 bakul yang sisa. Ya. Ini melambangkan kelimpahan kasih Tuhan dan juga merujuk pada 12 suku Israel. Jadi itu seluruh umat Allah akan dipelihara, itu maksudnya. Semuanya. Lalu simbolisme yang lain itu Yesus memberkati, memecah-mecah, dan membagikan roti. Ini tindakan ini sangat mirip dengan kita ingat pada perjamuan terakhir. Ya. Sehingga mujizat ini sering dilihat sebagai pendahuluan sakramental terhadap Ekaristi. Ya, itu. Baik. Iya, Romo, kalau kita implementasikan dalam kehidupan ini ya. Kita kadang juga seperti umat Israel ya Romo ya. Tapi kita butuh Tuhan. Tuhan menyembuhkan kita dari sakit kita, fisik, batin maupun rohani, jasmani. Terus kadang-kala kita suka merasa kurang ya Romo ya. Tapi pada hari ini seperti yang Romo ungkapkan dalam bacaan Injil, kita diteguhkan bagaimana datang kepada Tuhan. Tuhan kuatkan, Tuhan pelihara dari yang cukup menjadi berkelimpahan. Ya, benar. Kita mesti mendapatkan rahmat itu untuk mempunyai iman yang kuat. Ya. Dan intinya adalah bahwa kalau kita rela memberi, rela berbagi. Betul. Jadi dari yang ketidakcukupan itu, hanya 5 roti dan 2 ikan itu, dan kita mesti serahkan pada Tuhan. Jadi kita harus memberi, rela berbagi, rela memberi. Nah, maka Tuhan akan melimpahkan, akan memenuhinya, akan menggandakan. Betul. Ya, benar. Seperti teori anggur lama dan anggur baru ya Romo ya. Kalau nggak dibuang, Tuhan pun nggak mengisikan ya. Benar. Berarti kita diutus untuk berbagi. Ya, benar. Apa lagi yang bisa kita implementasikan Romo? Iya, selain kesediaan untuk memberi, ya, berbagi, sebenarnya di sini teks ini itu ditujukan Santo Matius, bagi pembaca Matius itu untuk komunitas Yahudi Kristen yang mengalami penderitaan dan penganiayaan, ketidakpastian masa depan, kerinduan akan pemeliharaan Allah. Maka melalui kisah ini, Matius menegaskan bahwa Yesus adalah sungguh Mesias yang dijanjikan. Dia pemelihara tubuh dan jiwa. Dan kerajaan Allah itu hadir di tengah kekurangan dan kasih Tuhan cukup untuk semuanya. Maka teks ini juga mengingatkan bahwa murid-murid itu dipanggil untuk terlibat. Ya, Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Dan Tuhan akan bekerja melalui kita meski kita merasa tidak cukup. Betul. Nah, hanya yang penting adalah kita mau terlibat dalam rencana Tuhan ini. Iya. Tuhan pasti akan menyempurnakan, akan mencukupinya. Romo, kalau saya lihat juga ya, dari saya melihatnya ada suatu rahmat kesabaran. Kesabaran dari harus sabar seperti Santo Yohanes Maria Vianney yang sabar tekun dalam imannya, membuka jalannya untuk para orang sekitarnya, Romo. Terus juga kita mesti sabar, jangan bersungut-sungut seperti orang Israel ya, Romo ya. Benar. Dan di padang Tuhan menyatakan mukjizat dari 5 roti dan 2 ikan juga butuh suatu kesabaran dari umat sekitar untuk melihat karunia Tuhan mencukupkan mereka. Seperti itu kan? Benar. Nah, kalau kita merefleksikan kehidupan Santo Yohanes Maria Vianney, kita ingat bahwa Santo Yohanes Maria Vianney memulai pelayanannya di desa kecil di Ars itu
dengan kemampuan yang sangat terbatas. Ya, dia sendiri dinilai tidak cukup pandai, tidak cukup cerdas, tetapi dia akhirnya bisa melayani dengan baik. Ya bahkan, ya kita tahu bahwa ia bahkan nyaris tidak lulus waktu di seminari. Namun ia mempersembahkan seluruh dirinya kepada Tuhan. Waktunya, pengorbanan, doa, dan kasih bagi umat. Nah, kita lihat sini bahwa ia menjadi seperti 5 roti dan 2 ikan. Tidak cukup, sedikit, ya kan? Tapi di tangan Yesus, ia kemudian menghasilkan buah yang besar. Terlihat kecil, tidak mampu, tapi menghasilkan buah yang besar. Nah, ia melayani dengan penuh belas kasih, duduk berjam-jam di bilik pengakuan dosa, menyembuhkan jiwa yang lapar, membawa ribuan orang kepada pertobatan. Nah, pelayanannya membuktikan bahwa ketika keterbatasan manusia dipersembahkan kepada Tuhan, Tuhan yang akan menyempurnakannya. Betul. Di dalam Tuhan semua disempurnakan oleh cinta kasih-Nya ya, Romo. Benar. Romo, sebelum kita mengakhiri bacaan pada hari ini, Romo bisa menyapa opa, oma yang sekarang mendengarkan acara kita di dalam keterbatasan mereka, di dalam kesabaran dan hari tua mereka. Mereka pun dapat merasakan sukacita Allah. Ya, benar ya, oma, opa yang sekarang sedang di rumah, dan juga om, tante, ibu, bapak yang mungkin sekarang sedang berbaring sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Ya, teman-teman, adik-adik orang muda, anak-anak, ya ingatlah bahwa Tuhan itu butuh hati yang rela, bukan hasil yang besar. Ya, seperti murid-murid yang hanya membawa sedikit roti, dan juga seperti Santo Yohanes Maria Vianney yang terbatas secara intelektual, Tuhan bekerja lewat yang kecil, yang sederhana, yang lemah. Asal kita menyerahkan segalanya kepadanya. Dan yang kedua, ya opa oma, ya om tante yang ada di rumah, yang mungkin sekarang sedang sakit, ya sedang tak berdaya, ingatlah belas kasih selalu mendahului mujizat. Ya. Baik Yesus dalam Injil tadi maupun Yohanes Maria Vianney melihat kebutuhan umat, bukan kekurangan diri mereka. Di dunia yang sering sibuk dengan pencitraan dan kekuasaan, Tuhan mengingatkan kita bahwa belas kasih adalah awal dari pelayanan sejati. Dan yang terakhir, mungkin kita ingat, jangan tunggu berkelimpahan untuk mulai memberi. Kita sering menunda memberi perhatian, memberi kasih atau pelayanan dengan alasan belum cukup. Namun Tuhan berkata, berikanlah apa yang ada padamu, aku akan memberkati. Ya, ingat bahwa tidak ada seorang pun yang menjadi begitu berkekurangan karena dia memberi. Dengan memberi, kita selalu mendapat kesempatan untuk mendapatkan yang lebih. Amin. Romo, terima kasih. Apa yang Romo wartakan memberikan inspirasi dalam kehidupan beriman kita. Terima kasih ya Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini. Saya Angelica Luciana dan Romo Yoris mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita satukan hati, menutup dengan doa dan mohon berkat Allah melalui Romo Yoris. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan indah ini. Melalui acara ini kami mendapat inspirasi untuk kehidupan kami. Semoga sabda-Mu selalu menjadi penuntun jalan hidup kami. Dan biarlah kami hidup menurut kehendak-Mu. Dan semoga hidup kami boleh menjadi nada pujian bagi-Mu. Kami yang lemah, kami yang kecil, kami yang berkekurangan. Tapi kami mau Engkau limpahkan semuanya karena cinta-Mu kepada kami. Semua doa ini kami satukan atau kami panjatkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan untuk kita semua, untuk perjuangan kehidupan kita, untuk segala situasi hidup kita saat ini. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga saudara-saudari sekalian, semua mereka yang kita doakan
seluruh perjuangan kehidupan kita, situasi hidup kita saat ini, yang sakit, yang lemah, yang berkekurangan, dan juga yang sedang bergembira bersukacita, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetaplah berbuat baik kepada sesama sampai kita bisa menjadi kabar baiknya. Terima kasih Romo. Terima kasih. Ya.